Senyawa akan mempresentasikan hasil UAS Manajemen Proses Bisnis, yaitu dengan judul Senyawa Mengoptimalkan Proses Bisnis Menggunakan Metode DMEIC. Masalah utama yang dimiliki oleh kami yaitu belum terstandarnya kualitas bahan dan proses produksi, sehingga menghasilkan produk dengan bahan yang terlalu tipis atau usang, ukuran yang tidak konsisten, serta penggunaan material yang belum sepenuhnya ramah lingkungan. Tujuan prosesnya untuk meningkatkan konsistensi kualitas produk sehingga tote bag yang dihasilkan memiliki daya tahan yang baik, tampilan yang rapi, dan sesuai dengan nilai keberlanjutan, guna untuk membangun kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat positioning brand. Ringkasan prosesnya adalah proses produksi senyawa tote bag upcycle, meliputi seleksi bahan bekas, pemotongan pola, penjahitan rapi, pemasangan label, dan pengemasan ramah lingkungan. Oke, selanjutnya kita masuk ke data awal, ada cycle time, defect, dan bottleneck. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke swimlane terlebih dahulu. Di sini kita sudah buat satu proses, yaitu di mana customer order sampai ordernya itu selesai. Nah, di sini start eventnya itu ada customer order. Setelah itu customer ini bakalan konsultasi barang atau desain. Nah, setelah itu kita bakalan nanya nih desainnya available atau tidak. Lanjutnya bakalan masuk ke desain file, lalu baru konfirmasi dulu ke customer apakah ini sudah available atau belum. Jika tidak, dia bakalan masuk ke revisi desain. Lalu setelah itu kita bikin invoice, lalu make a payment, dan sampai pemesanan, pengiriman material, lalu barang diterima, dan pengecekan kualitas, ada eksekusi produksi barang, lalu lanjut ke pengecekan ulang dan packaging. Setelah itu ketika sudah down payment dan setelah pengecekan ulang dan packaging itu langsung dikirim ke receive order. Nah, karena ini cukup rumit, kita tuh eliminasi swimlane terlebih dahulu yang membuat cukup ribetnya itu. Lalu di sini sudah terlihat di bagian customer order itu langsung ke design template gitu. Jadi di situ kita eliminasinya di bagian situ. Lalu lanjut ke bagian cycle time-nya. Nah, di bagian cycle time-nya ini kita udah buat berapa ini waktunya, dan bisa terlihat yang paling lama itu ada di proses pengiriman barang. Itu berapa menit? 30 menit. Nah, lalu untuk defect-nya itu bisa dilihat itu ada di bagian rejected, itu ada sekitar 2 kali di bagian misalnya suatu quality control ini. Itu tuh bakal rejected kalau misalnya dia itu nggak memenuhi kontrol, dia bakalan balik ke pemesanan material. Lalu selanjutnya itu eksekusi barang dan penyablonan. Terus kita quality control lagi, tapi kalau misalnya itu ada kesalahan lagi, bakalan defect dibalikin lagi, seperti itu. Lanjut. Oke, lanjut kita ke tabel simulasinya. Ini tadi yang proses tadi itu kita buat KPI-nya. Nah, nama prosesnya itu produksi tote bag upcycle. Nah, CTV-nya itu jahitan rapi minimal 75%, limbah tekstil berhasil dimanfaatkan. Lalu metrik satunya ada presentase tote bag dengan jahitan rapi. Lalu metrik 2-nya ada presentase limbah tekstil yang berhasil digunakan. Lalu metode pengumpulannya itu observasi kualitas produk plus penimbangan limbah tekstil. Nah, terus ada frekuensinya setiap akhir batch produksi per 10 tote bag. Lalu ada penanggung jawabnya itu tim produksi upcycle, staf produksi mencatat, lalu CEO itu mereka mingguan. Bisa dilihat batch 1 itu produksinya itu 10 pieces, batch 2 itu 12 pieces, dan batch 3 itu 10 pieces. Nah, jahitan rapinya itu ada 8 pieces, terus untuk batch 2 itu ada 10 pieces, dan batch 3 ada 9 pieces. Lalu limbah terpakainya itu batch 1 900 gram, lalu batch 2 ada 1050 gram, batch 3 itu 800 gram, dan selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya ini ada fishbone diagram dan juga efisiensi operasional. Kemudian yang pertama ini ada fishbone dari Modern Indonesia.
sebenarnya suhu ruangan kerja panas bikin operator yang cepat lelah. Kemudian ada material, itu dari segi bahan limbah yang tidak seragam. Metodenya tidak ada QC dalam segi setelah menjahit. Selanjutnya itu ada measurement, itu standar jahitan rapi, belum tertulis jelas atau subjektif. Ada mesin, nah mesin jahit ini belum terpadai gitu. Selanjutnya ada manpower, kurangnya pelatihan menjahit di bahan upcycle. Nah kemudian di sini ada diagram dari produksi tote bag upcycle suara. Ada dua jenis. Yang pertama itu jahitan yang tidak rapi, kemudian limbah yang tidak termanfaatkan secara efisien. Kemudian ada lem di tengah atau yang berwarna merah. Itu menandakan dari sebuah direct ataupun batasan yang sudah kita batasi, itu apakah itu sesuai atau tidak. Boleh? Kemudian selanjutnya ada control chart. Ini tingkat kecacatan dan juga pemanfaatan lingkungan limbah per minggunya. Ada dua line. Yang pertama itu ada tingkat kecacatan yang berwarna merah. Kemudian ada pemanfaatan limbah itu yang warna hijau. Kemudian ada line-line yang tertera ini. Itu kami deskripsikan itu di dalam gambar dalam garis merah menunjukkan tren penurunan dalam per minggunya. Batas atas atau UCL dan juga batas bawah atau LCL membantu kita tahu kapan proses melalui menyimpang tersebut. Kemudian yang kedua itu pemanfaatan limbah tekstil yang ditujukan pada garis warna hijau. Nah, yang meningkat secara stabil dengan batas kontrol hijau secara acuan yang mudah ditargetkan secara optimal. Baik, selanjutnya ada solusi perbaikan dengan FMEA dan Biometrics. Berdasarkan analisis FMEA, risiko tinggi yang paling tinggi terdapat pada pemilihan bahan bekas dengan RPM 192 yang berpotensi membuat tote bag mudah rusak. Diikuti oleh proses pemotongan, jahit, dan finishing yang juga perlu perbaikan. Setiap potensi kegagalan telah ditetapkan tindakan korektif seperti standarisasi bahan, QC tambahan, dan SOP visual. Dari Biometrik, solusi terbaik untuk peningkatan produksi adalah bekerja sama dengan vendor luar karena paling efektif dan mudah diimplementasikan. Disusul penambahan SOP serta pelatihan internal untuk memperkuat proses produksi secara menyeluruh. Kemudian, insight dari digunakannya metode proses di AIC ada beberapa hal. Yang pertama, kualitas produk belum konsisten. Kemudian, proses produksi belum terstruktur. Kurangnya kesadaran dari sustainability tersendiri. Tim produksi kurang terlatih dan tidak efisien. Kemudian, monitoring produksi kurang optimal. Itu merupakan beberapa insight yang dapat dari digunakannya metode proses DMS ini. Kemudian, oke, untuk kesimpulan, simpulan dan saran. Pada proses produksi saat ini masih menghadapi tantangan seperti kualitas bahan yang tidak standar, ukuran yang tidak konsisten, dan kurang ramahnya lingkungan. Lalu ada tujuan utama perbaikan adalah meningkatkan konsistensi kualitas produk demi membangun kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada upaya yang dilakukan meliputi seleksi bahan, penjahitan rapi, hingga pengawasan yang ramah lingkungan. Untuk strategi jangka panjang dan pelatihan tim menjadi langkah penting dalam mendukung efisiensi operasional. Dan ada monitoring dilakukan untuk menjaga kualitas serta memastikan proses berjalan optimal. Untuk sarannya, yang pertama ada perbaikan di kualitas produk, ya, standarkan bahan baku dan gunakan pola tetap untuk hasil yang lebih konsisten dan tahan lama. Selanjutnya ada tingkatkan efisiensi produk. Diterapkannya SOP dan quality control di tahap-tahap seperti pemotongan dan penjahitan. Lalu ada pengembangan SDM,
Adakan pelatihan rutin dan briefing harian agar kerja tim lebih solid dan hasil makin rapi. Terus ada optimalkan monitoring proses. Gunakan tools digital untuk pantau produksi dan dokumentasikan kendala yang muncul. Yang terakhir ada fokus keberlanjutan atau sustainability. Gunakan bahan ramah lingkungan dan tambahkan label edukatif agar konsumen tahu nilai produk. Cukup sekian dari kelompok senyawa. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.